Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik. Itu kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbing hati kami, mampukan kami untuk mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tema renungan saat ini adalah berjuang sampai garis akhir. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita menonton lomba lari maraton? Para pelari berlari dengan tekad luar biasa. Mereka tahu bahwa untuk mencapai garis akhir dibutuhkan latihan keras, disiplin, dan daya tahan yang tinggi. Tidak semua yang memulai lomba mampu menyelesaikannya, sebab perjalanan panjang seringkali melelahkan dan penuh rintangan. Namun mereka yang tetap berlari sampai akhir adalah orang-orang yang siap menerima mahkota kemenangan. Ada kisah tentang seorang pelari muda bernama Daniel. Dalam perlombaan terakhir di sekolahnya, Daniel terjatuh beberapa meter sebelum garis finish. Lututnya terluka dan darah mengalir. Namun ia tidak menyerah. Dengan tertatih-tatih, ia bangkit dan melangkah lagi. Semua orang yang menonton bersorak, bukan karena ia juara pertama, tetapi karena ia menyelesaikan perlombaan dengan tekad yang luar biasa. Setelah lomba usai, Daniel berkata, "Aku tidak ingin berhenti hanya karena aku jatuh. Aku ingin menyelesaikan apa yang sudah aku mulai." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah Daniel ini mengingatkan kepada kita pada perjalanan iman kita. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan rohani seperti perlombaan. Tuhan menghendaki kita berlari dengan tekun, bukan sekedar berpartisipasi, tetapi berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, yaitu hidup yang berkenan di hadapannya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, namun seringkali di tengah perjalanan kita mengalami masa-masa gelap. Masalah, kegagalan, dan penderitaan membuat kita merasa seperti hidup sedang diselimuti oleh kain hitam. Sama seperti burung yang sangkarnya ditutup agar bisa belajar bernyanyi dengan merdu. Saat keadaan seakan gelap dan sunyi, Tuhan sedang melatih suara iman kita agar lebih kuat dan indah. Dalam proses itulah, mungkin kita tidak langsung mengerti. Kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan datang? Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih matang, sabar, dan beriman teguh. Seperti pelari yang melatih ototnya agar kuat, iman kita pun dikuatkan melalui ujian dan tantangan. Jangan menyerah ketika jalan terasa berat. Mungkin sekarang Tuhan sedang menutupi sangkar hidup kita, agar kita belajar bernyanyi dengan lebih indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan berhenti berlari hanya karena jatuh atau terluka.
Ingatlah, perlombaan iman ini bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tetap setia sampai garis akhir. Setiap langkah ketaatan, setiap air mata yang jatuh, dan setiap doa yang terucap tidak akan sia-sia. Tuhan melihat usaha kita dan menantikan kita di garis akhir dengan mahkota kehidupan. Jadi, tetaplah berlari, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Mungkin kita terjatuh, tapi jangan berhenti. Bangkitlah, pandanglah kepada Yesus, dan teruslah berlari sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami untuk tidak menyerah dalam pertandingan iman kami. Berikan ketekunan agar kami mampu mencapai garis akhir dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk hadir menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.